Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Abi Umi tentang hal apa saja yang sebaiknya kita lakukan saat takbir sholat Idul Fitri sudah dilantunkan. Perlu kita ketahui, takbiran adalah salah satu bentuk ibadah kita mengagungkan Allah dengan lisan dan dengan hati kita. Bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, bahwa Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya. Nah, takbiran itu biasanya dimulai pada penghujung Ramadan, malam setelah matahari terbenam, sampai dengan keesokan harinya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Menghidupkan malam Idul Fitri merupakan salah satu ibadah bagi kita umat Islam. Ibadah-ibadah yang sebelumnya sudah kita lakukan pada bulan Ramadan. Misalnya ada yang membaca Al-Quran, ada yang sholat tahajud, sholat witir, zikir, dan doa, hendaknya tidak kita hilangkan begitu saja. Ada satu sabda dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, siapa yang sholat pada malam 2 hari raya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan mati hatinya pada saat hati-hati manusia yang lain telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya Allah menghidupkan hati kita, Allah memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Sedangkan yang mati hatinya, maka dia mencintai dunia dan enggan untuk melakukan amalan-amalan akhirat. Selain itu, malam Idul Fitri adalah salah satu malam yang doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Imam An-Nawawi Al-Majmu' jilid 5 mengatakan ada 5 malam di mana jika kita berdoa pada 5 malam tersebut, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Yang pertama, malam Jumat. Yang kedua, malam Idul Adha. Yang ketiga, malam Idul Fitri. Yang keempat, awal malam pada bulan Rajab. Dan yang kelima, pada malam Nisfu Sya'ban. Nah, walaupun ibadahnya bukan ibadah wajib, tapi beliau menyenanginya bahwa kita menghidupkan malam-malam Idul Fitri. Walaupun biasanya pada malam Idul Fitri, beberapa dari kita sibuk mempersiapkan hari raya di esok hari, namun setidaknya kita tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang sebelumnya sudah kita bangun, yang sebelumnya sudah kita biasakan pada malam bulan Ramadan. Abi Umi, saya izin bertanya. Setelah kita menunaikan ibadah puasa selama 30 hari, pasti kita akan melakukan yang namanya sholat Idul Fitri. Yang ingin saya pertanyakan adalah, apa hukumnya jika kita tidak melakukan sholat Idul Fitri tersebut? Sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah, yang artinya apabila kita laksanakan kita mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan kita tidak berdosa. Karena Rasulullah tidak pernah mewajibkan kecuali sholat yang 5 waktu. Tetapi meskipun hukumnya sunnah, bukan berarti kita tidak melaksanakannya. Justru Rasulullah sangat menganjurkan kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Bahkan wanita-wanita haid pun dianjurkan untuk menghadiri sholat Idul Fitri, tetapi bukan untuk sholatnya, tetapi mendengarkan khutbahnya. Begitu pentingnya dan sangat dianjurkannya sholat Idul Fitri. Dan sangat disayangkan jika kita sudah 1 bulan berpuasa tetapi tidak kita laksanakan sholat Idul Fitri. Saya izin bertanya kepada Abi dan Umi. Setelah bulan Ramadan pasti kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, pada hari itu, apa hukumnya meminta maaf atau bersujud kepada orang tua di saat Idul Fitri? Lebaran adalah momen di mana kita saling memaafkan, saling bersilaturahmi dengan sanak famili kita, dengan tetangga kita, handai taulan, dan segenap orang-orang yang kita kenal. Tradisi di Idul Fitri tidak bisa dilepas, yaitu adalah sungkeman. Sungkeman dengan jongkok dan mencium tangan kedua orang tua kita adalah tanda kita berterima kasih, berbakti, dan memuliakan kedua orang tua kita yang telah membimbing kita dari sejak lahir sampai kita dewasa. Dari segi hukum, ada 2 yang kita tinjau. Yang pertama adalah hukum asal, yang kedua adalah dari segi sudut pandang tradisi. Yang pertama, dari hukum asal. Hukum asal sungkeman itu sendiri diperbolehkan oleh syariat Islam karena posisi jongkok dan mencium tangan merupakan ekspresi kita memuliakan kepada orang tua kita atau keluarga kita yang lebih tua umurnya.
Lalu apakah bermaafan harus di Hari Raya Idul Fitri saja? Jawabannya adalah Hari Raya Idul Fitri hanyalah momentum saja, dan disitulah kondisi orang-orang sedang berbahagia sehingga semua orang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.